1:30 malam. Kabar ketangkep Coki Pardede karena narkoba itu ngeganggu banget pikiran, kaget banget dan kayak mikir, anjing masa sih gitu. Hampir nggak percaya, cuman ya memang terjadi kan. Coki Pardede itu adalah adalah kiblatnya aku dalam berkomedi. Karena setiap hari aku menunggu kontennya dia. Setiap hari aku menunggu dia di YouTube, dia di podcast. Pokoknya aku ngeburu dia. Mau dia di mana tuh dia? Dia di Noise, dia di YouTube ini, di YouTube itu. Wah. Dimanapun dia, aku ada di sana pasti. Aku nonton. Ya meskipun beberapa kali ya dari setiap jawabannya kata-katanya tuh diulang gitu kan, kayak setiap dia ditanya ini dia tuh mengulang kata-kata yang bahkan aku tuh udah hafal nih, arahnya ke sini gitu, ngerti gak sih? Karena saking udah seringnya nonton. Aku ngikutin dia dari 2017 dari MLI. Kayaknya sebagian besar penggemar juga tahu Coki itu dari MLI ya. Ya mungkin ada yang dari Suci atau dari Suca, tapi kan memangnya pada saat itu siapa sih dia gitu kan. 80% penggemar tuh dari MLI pasti. Sekarang Muslim sendiri, Tretan sendiri. Anjing kayak transfernya tuh Saipul Jamil keluar nih, Coki masuk men. Kayak transfernya tuh transfer yang gila banget pertukarannya tuh. Muslim sekarang sendiri pasti kelabakan banget, cuman kayak mas-mas Madura yang pakai peci, pakai sarung doang sih. Tanpa Coki mungkin ya. Coki juga tanpa Muslim kayak orang-orang yang pinter aja gitu, pinter ngomong. Terlepas dari jenis komedinya yang mungkin berbahaya, yang kayak merusak nyerempet itu. Cuma memang ada loh penikmatnya, pasti ada. Dan sebagai manusia kita nggak bisa nyenengin semua orang, jadi ya pasti ada 3 golongan nih. Yang pertama orang yang suka, yang kedua orang yang nggak suka, dan yang ketiga orang yang nggak tahu, yang kayak udah sih nggak tahu apa-apa gitu. Nah, hidup tuh pasti aja gitu, pasti terbagi dalam 3 golongan. Kita juga hidup nggak bisa nyenengin semua orang. Aku selalu melihat itu dari Coki, dari gimana dia cara menghadapin orang-orang, menghadapin negatif komentar, menghadapin bahkan cacian kayak santai lah kita. Dia bisa menang ngelawan K-popers, dia menang ngelawan wibu, dia menang ngelawan SJW, haters atau ormas mungkin. Tapi dia nggak bisa menang ngelawan dirinya sendiri, ngelawan kecanduannya. Terlepas dari bagaimanapun ya, kabar Coki ketangkep tuh, kabar dia narkoba, kabar dia ini itu dengan segala kasusnya, itu gak akan bikin kekaguman aku atau kesukaan aku berkurang sedikit pun sama dia. Karena aku menempatkan itu di hal yang berbeda. Aku suka komedinya kan, aku suka cara dia berkomedi. Ya urusan hidup yang lain ya bodo amat gitu kan, aku nggak mau tahu gitu. Aku suka dia ketika dia sedang menjadi Coki Pardede yang berkomedi, bukan ya setelah dia nggak berkomedi atau dia lagi ngapain ya bodo amat. Jangankan narkoba deh, yang emang udah jelas banget beda kita ya, dari segi kepercayaan aja udah beda banget kan. Dan ya udah sih gitu. Jadi teman-teman bilang kayak kenapa sih harus ngidolain Coki Pardede, kayak nggak ada aja gitu, kayak nggak ada Sule, Bang Komeng atau apa gitu. Kan komedinya lebih asik, lebih seru. Lah komedi itu kan masalah referensi, komedi itu masalah selera kan. Ketika kamu menyukai komedinya Kang Sule, Bang Komeng atau apapun gitu, ya memang itu selera kamu. Dan aku sukanya ini di sini. Kamu nggak bisa ketawa dengan komedi aku juga nggak bisa ketawa dengan komedi kamu gitu.
ini hanya tentang selera, kayak sudut pandang gitu loh. Kayak aku suka rokok ini nih, aku nggak suka rokok putih yang kecil, aku nggak suka sama rokok. Tapi aku lebih memilih nggak ngerokok kalau nggak ada rokok ini gitu. Kayak gitu contohnya. Coki, aku udah beli tiket spesialnya lagi. Ini tuh spesial dia yang pertama harusnya tuh, yang benar-benar sendiri gitu kan. Ini tuh udah diundur 2 bulan, diundur kalau nggak salah. Anjing, sekarang diundur setahun. Cuman setelah diundur ini tuh pasti banyak banget jokes yang keren, karena pengalamannya bertambah juga kan, karena hidupnya berbeda juga. Pasti apa nih Cok gitu kan, apa nih stand up yang pesonanya Napi itu kan, Mik Denny ya, lagi naik daun sekarang Mik Denny itu. Tapi sebentar lagi bakal kegeser nih sama Coki yang udah lebih cak banget. Pas ketangkep dia kayak, iya bang, saya bantu, aku bantu bang, aku bantu, tapi aku minum dulu bang. Bangsat anjing, kenapa harus minum dulu? Pakai baju Yerusalem. Ada salah satu kontroversial Coki yang paling gede tuh babi saus kurma, yang waktu itu aku udah ngikutin tapi belum terlalu suka, cuman kayak suka MLI dari roastingnya doang gitu. Terus si Berbah ini 2 orang nih bikin konten yang live di Tretan, YouTube si Tretan, babi saus kurma. Itu tuh kasus gede banget, kayak berpikir anjing ini penistaan, ini harus dibakar, darah lu halal gitu. Wih mantap. Aku pada saat itu gak suka-suka banget, tapi aku gak suka. Kenapa ya reaksinya gini banget gitu? Sejak kapan ya buah-buahan punya agama gitu? Kenapa ya kok? Maksudnya gini loh, sebetulnya mungkin ya ini tuh ya biasa aja gitu, cuman orang-orang tuh gak suka aja sama si Cokinya gitu, sehingga respon yang diberikan tuh berlebihan gitu. Sadar atau gak sadar, kasus itu orang-orang yang ngebully, orang-orang yang ngancem ngebunuh mereka berdua, itu ngebuat nama mereka semakin tinggi loh, dan nilai pasarnya semakin mahal juga. Aku ngomong kayak gini berdasarkan apa yang aku tahu, karena aku ngikutin mereka. Coba aja kalau kayak ya memang jadi kasus cuman gak terlalu rame gitu, responnya biasa aja gitu, ya pasti ya udah sih mereka akan ada di level ini aja. Karena apa ya, kayak Coki Muslim itu mencoba untuk mencapai limit-limit yang lebih tinggi gitu, ngebecandain corona. Awalnya kan kita nggak bisa tuh ngebecandain corona, ya kita sungkan lah ya kan mau ngebecandain corona. Cuman ketika Berdebah ngomong nih, diserang. Buktinya setiap orang sekarang ngebecandain corona nggak masalah kan. Nah artinya memang harus ada satu Berdebah dulu nih yang kayak nerobos batas-batas itu untuk semua orang berdamai dengan bisa bercandain ya ternyata. Harus gitu sih. Kayak kelaparan di Afrika gitu, anak kecil yang si dia megang minuman tuh. Aku ngedengerin penjelasannya dan katanya sih ya apapun yang terjadi, bagaimanapun responnya di Afrika tetap kelaparan, dan kita di sini tetap senang-senang aja gitu kan. Bahkan orang yang mencaci yang kenapa sih kamu komen gitu, kenapa sih kamu gitu, mereka nggak melakukan apa-apa gitu. Dan brengseknya tuh benar gitu anjing. Susah banget tuh pemikirannya tuh, kayak emang iblis kan. Terakhir, push the limit. Dia sudah melakukan itu, dan di press con-nya gini dia bilang, ini nih, aku selalu ngedengerin podcast dia di Noise atau dimanapun, perkara ketangkap narkoba atau perkara urusan dengan polisi, dia selalu bilang gini, fuck, kenapa sih lu minta maaf sama seluruh rakyat Indonesia? Ya kan mereka nggak masalah gitu kan. Kalau gue nggak akan tuh minta maaf ke seluruh rakyat Indonesia gitu. Bener loh dia kemarin cek
stand up dulu. Bangsat yang wartawan tuh, dia tersesat juga tuh. Pertama-tama saya ingin minta maaf kepada keluarga saya ingin minta maaf terhadap manajemen MLI yang mungkin pekerjaannya terganggu karena itu, dan saya juga ingin minta maaf sama orang-orang yang menikmati karya saya karena mungkin akan ditunda dulu, kayak dia tuh berharap untuk kita sabar gitu menunggu karya-karyanya, dan kaget ketika si berdebah ini minta maaf tuh. Anjing, kayak aku baru pertama kali denger Coki minta maaf dari lubuk hati. Tapi itu tuh nggak tahu dari lubuk hati atau enggak ya, maksudnya kan pakai masker tuh, siapa tahu kan di bibirnya gitu, siapa tahu gitu kan. Aku udah beli tiket, maaf saya tersinggung, nggak mencoba untuk refund juga, nggak masalah ya. Setahun ke depan mungkin ya masih akan menunggu dengan ekspektasi yang lebih tentunya setelah apa yang dijalani. Dan sekarang kan dia kan nggak di penjara ya, dia di rehab gitu kan, 0,3 gram di rehab ya, memang aturannya gitu. Aku tuh pengen nggak tahu gitu, setelah ini tuh dia bakalan ngejok apa nih gitu, akan menertawakan apa gitu, karena kan dia selalu bilang tragedi dan waktu itu jadi komedi ya kan. Berdebah ini selalu bikin kerusuhan di saat-saat yang genting gitu kan. Nah makanya sekarang banyak dibecandain gitu kan, karena memang dia yang apa ya, kayak dia yang menyuarakan itu gitu, kayak tragedi plus timing itu jadi komedi gitu kan. Nah sekarang Berdebah ini setelah dia kena kasus, ini kasus terbesar kayaknya, soalnya biasanya kan sama Muslim tuh, sama Tretan ya kan, kasus terbesar dia tuh mungkin ada yang berhubungan dengan hukum. Mungkin yang pertama babi, yang kedua ini nih, karena yang sebelumnya kayaknya nggak berhubungan dengan hukum, kayak cuman sebatas dengan SJW doang atau netizen gitu. Apa nih, bakal lebih gereng gak nih gitu kan. Cuman kalau tiba-tiba jadi cupu, fuck, ganti sama Dani Aditya paling.